Peneliti senior Departemen Ekonomi Center for Strategic and International Studies, CSIS, Denny Friawan mengkritisi solusi yang ditawarkan oleh salah satu pasangan calon di Pilpres 2024, yang selalu mengandalkan program hilirisasi sebagai solusi segala persoalan. Namun yang perlu diperhatikan dan perlu diketahui, bahwa hal itu tidak berarti bahwa kita bisa melakukan hilirisasi atau memperluas hilirisasi ini kepada seluruh komoditas sumber daya alam yang kita miliki sebagaimana yang diutarakan oleh Cawapres nomor 2, karena kita tidak semua hal masalah itu jawabannya adalah hilirisasi. Hilirisasi itu bukan teh sosro yang apapun makanannya minumnya teh sosro, jadi bukannya apapun masalahnya jawabannya hilirisasi, ucap Denny pada Senin, 22 Januari 2024. Dia menambahkan, walaupun Indonesia memiliki sumber daya alam, SDA, yang banyak, namun bukan selalu berarti bahwa Indonesia bisa mendapatkan keuntungan dari mengolah produk-produk hilirisasi dari SDA itu sendiri. Memiliki kepemilikan SDA atau kedekatan sumber daya alam dengan industrinya bukanlah merupakan faktor utama atau faktor yang penting dari keberhasilan hilirisasi industri dari sumber daya itu. Tetapi terdapat banyak faktor lain yang lebih penting seperti misalnya kesediaan energi, kesediaan infrastruktur, ketersediaan sumber daya manusia yang mencukupi, ketersediaan pasar yang luas, dan yang paling penting yang seringkali dilupakan oleh pemerintah kita adalah adanya kepastian hukum itu yang kita tidak miliki, tegasnya. Makanannya, minumnya teh sosro. Jadi bukannya apapun masalahnya, jawabannya hilirisasi. Itu yang perlu kita ketahui. Perlu diingat bahwa memiliki sumber daya alam itu satu hal. Sementara hilirisasi sumber daya alam ataupun industrialisasi dari sumber daya alam itu juga merupakan hal yang lainnya. Hanya karena Indonesia memiliki SDA yang banyak, bukan selalu berarti bahwa Indonesia itu bisa mendapatkan keuntungan dari mengolah produk-produk hilir dari sumber daya alam itu. Ongoing study dari CSIS mengenai dampak ekonomi dan lingkungan dari proses hilirisasi yang terjadi saat ini, misalnya menemukan bahwa berbagai studi empiris yang ada memperlihatkan bahwa memiliki kepemilikan SDA atau kedekatan sumber daya alam dengan industrinya bukanlah merupakan faktor utama atau faktor yang penting dari keberhasilan dari hilirisasi industri dari sumber daya itu. Tetapi terdapat banyak faktor lain yang lebih penting seperti misalnya kesediaan energi, kesediaan infrastruktur, ketersediaan sumber daya manusia yang mencukupi, ketersediaan pasar yang luas, dan yang paling penting yang seringkali dilupakan oleh pemerintah kita adalah adanya kepastian hukum. Itu yang kita tidak miliki. Kita cenderung untuk melakukan kebijakan-kebijakan yang mudah seperti ekspor ban untuk mendorong hilirisasi, tapi melupakan faktor penting yaitu perbaikan iklim usaha dan kepastian hukum yang bisa mengattract investor atau usaha di Indonesia. Itu satu hal yang pertama. Hal yang lain itu juga yang perlu diingat bahwa Indonesia walaupun dia memiliki sumber daya alam yang melimpah, tapi tidak seluruh jenis sumber daya alam atau komoditi itu Indonesia adalah produsen utamanya. Oleh karena itu, misalnya tidak semua kebijakan misalnya yang dilakukan oleh dalam hal hilirisasi nikel saat ini itu cocok untuk dilakukan untuk komoditas-komoditas yang lain. Untuk nikel misalnya atau tembaga, kita memang produsen utama. Jadi misalnya ada kebijakan itu karena kita satu-satunya investor akan tetap stay di Indonesia. Tapi kalau untuk bauksit atau aluminium kita tidak bisa melakukan itu karena ya kita bukan produsen utama. Kebijakan yang
buruk seperti ekspor ban itu hanya akan membuat banyak investor-investor luar negeri yang kabur dan tidak mau berinvestasi di Indonesia karena tidak akan visible atau menguntungkan untuk tetap berada di Indonesia. Dan akibatnya, kalau kita mau tujuannya mendorong hilirisasi, yang terjadi adalah malah deindustrialisasi karena banyak perusahaan-perusahaan yang kabur. Itu hal yang lain. Yang selanjutnya yang perlu diingat adalah keberhasilan dan keberlanjutan hilirisasi dari SDA ini juga perlu memperhatikan adanya perkembangan teknologi dan adanya barang substitusi. Kita telah belajar dalam sejarah Indonesia pernah melakukan kebijakan hilirisasi dari sisi misalnya ekspor ban terhadap plywood atau kayu lapis dan juga rotan di zaman Orde Baru. Tujuannya adalah misalnya mau mengembangkan industri furnitur di Indonesia, industri kayu plywood di Indonesia. Dalam jangka pendek memang iya saat itu kebijakan tersebut berhasil meningkatkan ekspor sebagaimana kita hari ini ada peningkatan ekspor nikel olahan nikel, produk-produk olahan nikel. Tapi dalam jangka panjang yang terjadi adalah sebaliknya, bahwa kebijakan itu malah kontraproduktif. Maksudnya mau mengembangkan industri, malah yang terjadi banyak industri-industri kayu dan rotan kita yang bangkrut dan tidak berkembang. Nah, kenapa? Karena ketika ada ekspor ban, harga itu akan naik. Dan ketika harga naik, orang akan mencari substitusinya. Orang akan beralih dari rotan ke produk-produk yang lain seperti plastik ataupun particle board. Dan itu membuat industri kita malah nggak berkembang. Hal yang sama dalam konteks itu bisa kita prediksi dari sekarang bahwa akan ada substitusi yang lain. Dalam konteks ini, perdebatan tentang LFP, lithium ferrofosfat yang disebutkan oleh paslon nomor 3, itu menjadi relevan. Sayangnya, yang bertanya ataupun yang menjawab sama-sama tidak mendiskusikan itu lebih lanjut. Mereka hanya terperangkap pada gimmick-gimmick yang perdebatan yang tidak substansif, yaitu bahwa kebijakan hilirisasi harus bisa memprediksi kemana pasar akan bergerak gitu, kemana teknologi akan bergerak. Karena kegagalan untuk memprediksi itu akan membuat maksud baik dari misalnya melakukan hilirisasi malah sebaliknya. Halo, selamat berjumpa dengan saya Anika, pembaca berita podcastnews.id. Saksikan terus konten-konten menarik dari kami. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih.